Istilah tank pemburu atau tank destroyer mulai muncul dan mendapati perkembangan yang sangat pesat pada era Perang Dunia Kedua. Tank-tank pemburu ini merupakan respon terhadap kebutuhan taktis dan teknologi di medan perang yang terus berubah, terutama dalam menghadapi ancaman tank yang semakin canggih. Pada awal Perang Dunia Kedua, banyak negara menggunakan solusi sederhana untuk menghadapi tank musuh. Mereka memodifikasi sasis tank yang sudah ada atau kendaraan lapis baja ringan dengan memasang meriam anti-tank. Contohnya dapat ditemui pada tank-tank pemburu milik Jerman pada awal perang berlangsung. Panzerjäger milik Jerman dibuat dengan memasang meriam anti-tank 47 mm di atas sasis tank Panzer I. Meski efektif untuk masa awal perang, perlindungan dan daya tembaknya terbatas. Jerman kemudian mengembangkan seri Marder, yang menggunakan sasis Panzer II dan meriam anti-tank yang lebih kuat, termasuk meriam-meriam Soviet yang berhasil mereka tangkap. Desain tank yang terbuka pada Marder membuat kru rentan terhadap serangan bahkan dengan proyektil kecil sekalipun, tetapi tank ini efektif dalam peran anti-tank. Ketika tank-tank berat seperti T-34 Soviet dan Sherman Amerika mulai mendominasi medan perang, negara-negara besar beralih ke desain tank pemburu yang lebih canggih dan berdaya tembak besar, tetapi tetap mengutamakan mobilitas dan efisiensi biaya produksi. Tank Stuka III awalnya dirancang sebagai senjata serbu, dan berubah menjadi tank pemburu yang sangat efektif. Dilengkapi dengan meriam 75 mm, Stuka III memiliki profil rendah yang memungkinkannya untuk menyergap tank musuh dari balik perlindungan. Kendaraan ini menjadi salah satu tank pemburu Jerman yang paling banyak diproduksi, dan mencapai kesuksesan gemilang. Dari kubu sekutu, Soviet mengembangkan tank pemburu berdasarkan sasis T-34 yang terkenal. Su-85 dan Su-100 memiliki meriam yang lebih kuat, masing-masing berdiameter 85 mm dan 100 mm, sehingga mampu menghancurkan tank-tank Jerman seperti Panzer IV, Tiger, dan Panther. Bahkan, di tahun 1943, sebagai respon Soviet atas munculnya tank-tank berat Jerman di medan perang, Soviet memproduksi sebuah tank pemburu dengan kaliber 152 mm bernama Isu-152. Namun, karena diameternya yang sangat besar dan sulitnya mengarahkan meriam karena desain sasisnya yang tidak menggunakan kubah berotasi, tank ini lebih sering digunakan sebagai senjata artileri untuk menembus dinding-dinding pertahanan. Pada tahap akhir perang, tank-tank yang lebih berat dan canggih mulai bermunculan. Sehingga negara-negara besar meningkatkan daya tembak dan perlindungan tank pemburu mereka. Jerman memperkenalkan Jagdpanther di tahun 1944 yang menjadi salah satu tank pemburu Jerman paling efektif. Menggunakan sasis dari tank Panther, Jagdpanther dilengkapi dengan meriam 88 mm yang juga dipasang pada tank Tiger II. Di tahun yang sama, Jerman juga memproduksi tank Jagdtiger yang bahkan lebih berat, menggunakan sasis dari tank Tiger II yang sangat tebal, serta menggunakan meriam 128 mm yang menjadikannya salah satu tank pemburu dengan daya tembak terkuat, meskipun terbatas oleh mobilitas dan keandalannya. Dengan berat mencapai 70 ton, tank ini merupakan tank terberat Jerman yang berhasil diterjunkan ke medan perang secara aktif, hingga pada akhir Perang Dunia Kedua di tahun 1945. Di kubu Amerika Serikat, mereka memproduksi tank pemburu dengan daya tembak lebih tinggi, seperti M10 Wolverine dengan meriam 76 mm dan M36 Jackson dengan meriam 90 mm. Bobot tank-tank mereka lebih ringan dan mampu bergerak cepat untuk mengatasi ancaman tank Jerman di front Eropa yang mampu menembak secara akurat pada jarak yang sangat jauh. Sebagian besar tank pemburu dirancang dengan meriam berkaliber besar yang mampu menghancurkan tank musuh dari jarak jauh. Banyak dari tank-tank pemburu ini didesain dengan menggunakan sasis yang sudah ada dari tank sebelumnya, yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjaga mobilitas dan mengurangi biaya, seperti lapisan baja yang lebih tipis. Pengurangan ini membuat mereka lebih rentan terhadap serangan balik, terutama dari infanteri dan artileri. Banyak tank pemburu dirancang dengan profil rendah, seperti Stuka III dan Jagdpanther, untuk mengurangi kemungkinan terkena tembakan dan memudahkan penyergapan tank musuh. Dengan desain profil yang lebih rendah, tank-tank musuh akan lebih kesulitan untuk mengarahkan meriam mereka ke arah tank-tank pemburu ini. Pada desain tank Jerman dan Soviet, mayoritas tank pemburu mereka menghilangkan kubah berotasi yang ada di tank pada umumnya, dan menggantinya dengan lapisan baja yang statis seperti pada badan tank. Penggunaan desain ini memungkinkan mereka untuk memasang meriam berkaliber lebih besar pada sasis tank, dan mengurangi bobot tank secara signifikan karena menghilangkan mekanisme rotasi pada kubah tank.
Modifikasi ini memungkinkan mereka untuk menggunakan sasis tank terdahulu yang mungkin sudah tidak diproduksi, dan memanfaatkannya untuk digunakan kembali ke medan tempur dengan modifikasi meriam dengan kaliber dan daya tembak yang lebih besar, sesuai dengan perkembangan teknologi saat itu. Namun tentu saja, dengan hilangnya fungsi kubah berotasi, kemampuan mobilitas untuk menembak dari tank-tank ini sangat terbatas dan bahkan mengharuskan sang pengemudi untuk mengarahkan badan tank ke sasaran tembak mereka. Tank-tank pemburu memainkan peran penting dalam Perang Dunia Kedua. Kehadiran tank-tank pemburu tidak hanya membuat negara-negara yang berperang mampu menghemat produksi tank dengan memanfaatkan sasis-sasis tank yang sudah ketinggalan zaman, tetapi juga secara efektif mampu menghadapi tank-tank musuh dengan keseimbangan daya tembak yang superior dan mobilitas yang tinggi. Meskipun setiap negara memiliki desain dan teknologi yang berbeda, tujuan utama mereka tetap sama, yakni menghancurkan tank lawan dan menguasai medan peperangan.